Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Amanda Asad Kalyubi dengan NPM 1006031919028 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Farmasi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Rasionalitas Penggunaan Obat Antidepresan pada Pasien Depresi di Polijiwa RSUD Kota Banjar. Menurut WHO, depresi ini merupakan penyakit dengan jumlah pasien terbanyak keempat di dunia. Di Polijiwa RSUD Kota Banjar memiliki jumlah pasien yang cukup banyak dan tiap bulannya mencapai 200 hingga 300 pasien. Seiring dengan banyaknya penderita depresi ini, maka penggunaan obat rasional pada pasien depresi merupakan salah satu elemen penting dalam tercapainya kualitas kesehatan serta perawatan medis bagi pasien sesuai standar yang diharapkan. Obat dikatakan rasional itu apabila pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan klinis, sesuai dosis dan durasi pemberian. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam pada tahun 2017 dengan judul penelitian Rasionalitas Penggunaan Obat Antidepresan pada Pasien Skizoafektif di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada tahun 2015 sampai 2016 belum dikatakan rasional karena hasil penelitian menyebutkan bahwa tepat indikasi 100%, tepat obat 63,64%, tepat pasien 100%, dan tepat dosis 100%. Rumusan masalah dari penelitian saya itu bagaimana kerasional penggunaan obat antidepresan pada pasien depresi rawat jalan di Polijiwa RSUD Kota Banjar periode Oktober hingga Desember 2022. Apakah sudah tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis? Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui rasionalitas penggunaan obat antidepresan yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan pasien, dan ketepatan dosis pada pasien depresi di Polijiwa RSUD Kota Banjar periode Oktober hingga Desember 2022. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, khususnya tentang rasionalitas penggunaan obat, dan meningkatkan kepatuhan penggunaan obat antidepresan pada pasien depresi sehingga dapat mengurangi ketidaktepatan penggunaan obat antidepresan pada pasien depresi di Polijiwa RSUD Kota Banjar. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dengan rancangan penelitian retrospektif yaitu dengan mengkaji informasi atau mengolah data yang telah lalu. Pengambilan data ini dilakukan dengan mengumpulkan data rekam medis pasien rawat jalan depresi pada periode Oktober hingga Desember 2022. Alur alur penelitian. Yang pertama pengajuan permohonan izin penelitian ke RSUD Kota Banjar, lalu mengumpulkan data rekam medis pasien depresi rawat jalan periode Oktober hingga Desember 2022, penetapan sampel yang memenuhi kriteria, lalu melakukan analisis data rasionalitas penggunaan obat antidepresan meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis, lalu penyajian data dalam tabel dan persentasenya, lalu dapat dan diperoleh hasil dan ditarik kesimpulan. Hasil dari pembahasan yang pertama ada karakteristik pasien. Yang pertama dari jenis kelamin, laki-laki dengan jumlah pasien 30 dengan persentase 40%, lalu pasien perempuan sebanyak 45 dengan persentase 60%. Pada usia pasien, pada rentang usia 15 sampai 24 tahun dengan jumlah pasien 9 pasien dengan persentase 12%, pasien usia 25 sampai 34 tahun dengan jumlah 19 pasien dengan persentase 25,33%, usia 35 sampai 44 tahun sebanyak 10 pasien dengan persentase 13,33%, usia 45 sampai 54 tahun sebanyak 17 pasien dengan persentase 22,67%, usia 55 sampai 64 tahun dengan jumlah pasien 15 dengan persentase 20%, dan usia 65 sampai 75 tahun dengan jumlah pasien 5 pasien dan persentase 6,67%. Pada rentang usia 25 sampai 34 tahun ini memiliki peningkatan depresi yang signifikan dibandingkan dengan orang tua. Lalu berdasarkan diagnosa pasien, pasien yang menderita mild depression atau depresi ringan yaitu sebanyak 3 pasien dengan persentase 4%, dan moderate depression itu sebanyak 10 pasien dengan persentase 13,33%, dan severe depression itu sebanyak 62 pasien dengan persentase 82,67%. Dan berdasarkan jaminan kesehatan yaitu jenis pasien yang menggunakan BPJS sebanyak 35 pasien dengan persentase 46,67%, BPJS PBI sebanyak 27 pasien dengan persentase 36%, dan pasien umum dengan jumlah pasien 13 dan persentasenya 17. Kerasionalan penggunaan obat yang pertama ada tepat indikasi. Banyaknya obat tepat indikasi yaitu sebanyak 75 pasien dengan persentase 100%. Tepat indikasi ini merupakan ketepatan pemberian suatu obat sesuai dengan diagnosa pasien. Ketepatan indikasi pada pasien depresi ini yaitu ketepatan dalam penggunaan obat antidepresan sesuai dengan diagnosa yang tertera pada rekam medik. Lalu ada tepat obat, sebanyak 75 pasien tepat obat atau dengan persentase 100%. Ketepatan obat ini yang dilihat dari keamanan dan memiliki efek terapi yang sesuai dengan penyakit pasien, dan juga ketepatan obat yang diberikan terbukti manfaatnya. Lalu ada tepat pasien, dan tepat pasien di sini sebanyak 75 pasien dengan persentase 100%. Tepat pasien ini merupakan kesesuaian dari penggunaan obat yang dikontraindikasi dengan kondisi pasien, baik pada kondisi fisiologis ataupun kondisi patologis pasien, dan juga pasien yang menerima obat tersebut tidak terdapat riwayat alergi. Lalu ada tepat dosis, di sini pasien yang mendapatkan tepat dosis itu sebanyak 71 pasien dengan persentase 94,67%, dan tidak tepat dosis itu sebanyak 4 pasien dengan persentase 5,33%. Kesimpulan yang didapat yaitu karakteristik pasien depresi di Polijiwa RSUD Kota Banjar periode Oktober hingga Desember 2022 berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak yaitu perempuan dengan persentase 60%, berdasarkan usia yang paling banyak menderita depresi yaitu antara umur 25 hingga 34 tahun dengan persentase 25,33%, dan dilihat dari diagnosa pasien depresi memiliki paling banyak adalah severe depression dengan persentase 82,67%, dan jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan yaitu BPJS dengan persentase 46,67%. Lalu, penggunaan obat antidepresan pada pasien depresi di Polijiwa RSUD Kota Banjar periode Oktober hingga Desember 2022 ini diperoleh hasil tepat indikasi 100%, tepat obat 100%, tepat pasien 100%, dan tepat dosis 94,67%. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.